Gak bisa dipungkiri kalau kemenangan atas Bahrain kemarin telah mendapatkan banyak atensi dari berbagai pihak, termasuk Presiden FIFA Gianni Infantino, sebagai salah satu orang yang punya kedekatan dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Infantino cukup terkesan dengan segala perubahan yang terjadi pada timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan kini, Indonesia masih punya peluang untuk ke Piala Dunia. Dan Infantino pun gak sungkan untuk memberikan segala dorongan agar ada satu tiket wakil ASEAN yang bisa mencetak sejarah di Piala Dunia. Sementara itu, melihat cinta yang begitu tulus dari fans Indonesia, akhirnya membuat AFC sadar dan mereka pun berjanji untuk tak aneh-aneh lagi. Gak bisa dipungkiri, kalau perjuangan timnas Indonesia untuk meraih mimpi ke Piala Dunia harus diakui memang sangatlah berat. Tergabung di grup neraka, tim Garuda seolah jadi tim yang diremehkan di awal karena jarak ranking yang terlampau jauh. Bahkan ada juga narasi yang menyebut ketika itu kalau Indonesia hanyalah bocah kemarin sore yang gak sengaja masuk ke kandang para singa. Namun yang terjadi, mental Garuda tidak menggambarkan kalau tim ini adalah tim dengan ranking 3 digit. Karena terbukti, sejauh ini Indonesia mampu memberikan perlawanan. Dan kemenangan 1-0 atas Bahrain pada akhirnya mampu menjaga peluang Indonesia untuk tetap berada di jalur yang tepat. Garuda flying oh so high. In my dreams I hold you tight. You and I will rule the night. Feathers burning through the rain. You and me, we fight the pain. Iya, sebuah kemenangan yang seolah mengembalikan lagi senyuman publik yang sempat murung ketika dihajar Australia. Dan berbicara soal fanatisme Indonesia, memang gak usah ditanya lagi. Bahkan di laga away pun Indonesia beneran selalu punya supporter yang selalu siap memberikan dukungan. Itulah kenapa tim Garuda gak akan pernah sendirian. Namun gambaran fanatisme yang paling nyata terpampang tentu saja pas kita main home. Dan sudah banyak yang mengakui kalau atmosfer GBK ketika timnas main rasanya ngeri pol. Termasuk Alex Pastor nih, yang akhirnya bisa merasakan langsung atmosfer GBK setelah sebelumnya cuma bisa lihat dari video. Baginya Indonesia telah menciptakan romansa tak terlupakan, serta menciptakan keindahan tersendiri di sepak bola. Karena mungkin, timnas Indonesia adalah satu-satunya negara yang punya kebiasaan bernyanyi bersama usai laga, baik menang, seri, ataupun kalah. Setiap akhir pertandingan, semua pemain, staf, pelatih bernyanyi bersama supporter di dalam stadion. Indonesia telah menciptakan keindahan dalam sepak bola, ucap Alex Pastor menuju fans Indonesia. Sementara di sisi lain, kemenangan atas Bahrain kemarin jelas mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Presiden FIFA Gianni Infantino, di mana besti dari Pak Erick itu telah mengupayakan segala cara agar Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Dan seperti kita tahu, kalau saat ini jumlah peserta yang akan ikut ke Piala Dunia 2026 adalah 48 peserta. Dan khusus untuk wilayah Asia akan mendapatkan jatah kuota 8,5 yang lolos ke Piala Dunia. Dengan rincian 8 lolos langsung, sedangkan yang setengah itu melalui playoff. Tentu saja, bagi Indonesia, ini adalah peluang yang gak bisa dilewatkan. Itulah kenapa PSSI melakukan segala cara biar timnas Indonesia bisa mengambil momentum besar yang ada di depan mata.
Ya, untuk sekarang ini, Indonesia masih ada di posisi 4 klasemen sementara grup C, tertinggal 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga. Dan 2 kemenangan timnas Australia pada bulan Maret ini membuat Indonesia dapat dipastikan gagal merebut posisi 2 alias 1 tiket langsung ke Piala Dunia. Dan sesuai target awal, Indonesia kini mengincar 1 tempat di posisi 3 atau 4 lalu berjuang di babak selanjutnya yaitu ronde keempat. Dan untuk saat ini, memang nasib Indonesia masih belum pasti apakah lolos atau tidak. Tapi jika semisal amit-amit pada akhirnya gagal, maka jadikan itu sebagai pembelajaran, serta please jangan menghujat. Nah, kalau itu tadi terjadi, maka di 2030 Indonesia harus lolos, apapun caranya, karena memang targetnya di sana. Dan FIFA kayaknya memang paham, potensi market dari Indonesia serta Asia sangatlah besar. Sehingga mungkin itulah alasan yang bikin FIFA mau mengubah aturan jumlah peserta dari 48 ke 64 pada Piala Dunia 2030. Dan dengan ditambahnya kuota peserta Piala Dunia menjadi 64, tentu akan membuat peluang Indonesia bermain di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Apalagi dengan skuad yang ada saat ini, kita sebagai pendukung timnas sangat optimis dan punya rasa percaya diri yang cukup tinggi. AFC akhirnya minta maaf. Di sisi lain, dengan sikon yang ada, pada akhirnya juga membuat AFC makin tersadar kalau Indonesia bukanlah tim yang bisa seenaknya bisa dipermainkan. Dan menurut Tom Hei, gak ada alasan lagi bagi siapapun untuk meremehkan Indonesia. Bagi Tom Hei, skuad Garuda telah membuktikan semuanya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kini ia percaya Indonesia bakal bisa melaju jauh menggapai mimpi bersama. Saya pikir beberapa tahun yang lalu, orang-orang tidak akan menyangka bahwa kami akan bisa bersaing dengan Australia misalnya. Tentu saja. Dan saya pikir itu sudah menjadi salah satu langkah besar yang telah kami buat, yaitu bahwa tidak ada tim, bahkan ketika kami bermain melawan Jepang, tentu saja. Hasilnya bukan seperti yang kami inginkan, tapi sebelum pertandingan dan juga bagaimana kami memulainya, semua orang di Asia tahu bahwa mereka tidak bisa meremehkan Indonesia. Dan mereka harus memberikan yang terbaik karena kami datang untuk mereka. Jadi dinamika di tim-tim lain juga berubah. Dan saya pikir itu sudah menjadi salah satu perkembangan besar yang telah kami capai dalam sepak bola, ucap pemain Almere City tersebut. Lebih lanjut, Patrick Kluivert mengatakan kalau ia sangat bangga dengan tim ini. Baginya, semua pemain mampu bermain luar biasa sepenuh hati, dan ini hanyalah awal dari semuanya. Maka dari itu, ia meminta semua pihak untuk terus percaya dan mendukung tim nasional apapun yang terjadi. But the most important thing is that we stick together. We as a team, players, coaches, the whole nation, we need to stand together. And I think that's the message that we also try to give to the people. We players and staff do our best to have the best result, and that's the thing that we can assure. The result, of course, in Australia was devastated for everyone. But yeah. Cina udah mulai pesai war ke Indonesia. Cina menelan kekalahan ke-6-nya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjamu Australia, pasukan Branko Ivankovic tumbang 2 gol tanpa balas. Kekalahan itu membuat Cina mendekam di dasar klasemen grup C dengan 6 poin. The Dragon Team terpaut 3 angka dari zona 4 besar. Timnas Cina mau tak mau harus menang dalam 2 laga sisa grup C apabila mau lolos ke ronde berikutnya. Cina dijadwalkan bertandang ke markas Indonesia pada 5 Juni, serta menjamu Bahrain 5 hari setelahnya. Media lokal Cina, Sohu, menilai kans Cina lolos kini ada di tangan sendiri. Sohu memprediksi kemenangan dapat diraih di 2 laga terakhir, dengan pertandingan kontra Bahrain yang paling sulit ketimbang Indonesia. Cina dinilai bisa meraih kemenangan atas Indonesia dengan mengacu hasil pertemuan pertama di Qingdao. The Dragon Team menang 2-1 atas Garuda dengan mengandalkan strategi serangan balik.
Kesempatan kini ada di tangan Ivankovic. Mereka punya kans besar di tandang melawan Indonesia karena Indonesia ingin balas dendam. Bermain bertahan, serangan balik, dan sektor sayap bisa mencetak gol. Ini akan sedikit lebih sulit menghadapi Bahrain di kandang. Namun apabila tim bisa bermain seperti saat babak kedua melawan Australia, ada kesempatan meraih 2 kemenangan dalam 2 laga berikutnya, tulis Sohu dalam laporannya. Namun tentu saja, fans Indonesia nggak akan tinggal diam. Mereka akan menjadikan GBK sebagai neraka bagi Cina. Dan Indonesia juga punya misi balas dendam usai kalah di leg pertama dan fans Indonesia yang sempat panas dengan fans mereka. Dan terlepas dari apapun, dengan hasil positif versus Bahrain kemarin, semoga para pemain Indonesia bisa jauh lebih solid di pertandingan bulan Juni mendatang. Dan dukungan penuh dari FIFA kayaknya emang buat tim-tim ASEAN makin ngiri dengan Indonesia. Karena dengan peraturan baru yang dibuat oleh FIFA akan sangat menguntungkan bagi Indonesia yang kini sudah punya kekuatan level Asia.